Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ketemu lagi dengan Bapak Dwi Timbul Rahmadi, salah satu guru pendidikan agama Islam SMP Negeri 14 Bengkulu Selatan. Saat ini kita bertemu lagi dalam materi yakni tentang rukun iman. Rukun iman yang kedua yaitu meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan materi kelas 7 yang disampaikan kepada siswa dan siswi SMP Negeri 14 Bengkulu Selatan. Baik anak-anakku sekalian, kita langsung saja masuk kepada materinya, yaitu beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Beriman secara bahasa berarti percaya atau yakin. Jadi pengertian secara bahasa beriman itu adalah percaya dan yakin. Selanjutnya, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala menurut istilah percaya dan yakin dan membenarkan sepenuh hati bahwa malaikat Allah itu benar-benar ada. Dalam konteks ini, anak-anakku sekalian, bahwasanya kita beriman kepada malaikat, kita betul-betul meyakini sepenuh hati dan membenarkan bahwa Allah itu telah menciptakan malaikatnya di muka bumi ini. Selanjutnya, itu tadi adalah pengertian yang namanya malaikat, beriman kepada malaikat. Kita sekarang lanjut dengan siapa-siapa dan apa-apa tugas daripada malaikat-malaikat tersebut. Nama-nama malaikat dan tugasnya ini bila kita amati bahwasanya dan kita yakini sebagai umat Islam bahwasanya ada 10 malaikat. Kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya apa? Jadi malaikat Jibril ini adalah tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul Allah. Jadi malaikat Jibril ini ada selalu mendampingi para nabi dan rasul dalam berdakwah, dalam menyiarkan ajaran-ajaran Allah. Dan malaikat Jibril inilah yang selalu mendampingi para nabi dan rasul. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini adalah malaikat yang bertugas membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Jadi, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita hujan, itu adalah tugasnya adalah tugas malaikat Mikail. Jadi Mikail ini berkeliling setiap hari membagikan rezeki-rezekinya kepada seluruh umat manusia tanpa memilih-milih dan menurunkan hujan, dan ini intinya adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas malaikat Mikail tadi adalah membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Selanjutnya adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini adalah malaikat yang bertugas yaitu meniup trompet sangkakala. Dia meniupkan trompet sangkakala ketika terjadinya kiamat nanti atau terjadinya yaumul akhir. Jadi malaikat Israfil ini meniupkan trompetnya yang pertama itu adalah sebagai seluruh umat manusia dan makhluk yang ada di bumi ini itu mati semua.
hancur semua. Dan kemudian tiupan trompet malaikat Israfil yang kedua adalah membangkitkan seluruh umat manusia. Jadi tugas malaikat Israfil adalah meniup trompet sangkakala. Selanjutnya ini adalah malaikat Israfil. Malaikat Israel ini adalah malaikat yang ditakuti seluruh manusia. Karena apa tugasnya? Tugasnya adalah mencabut nyawa manusia. Malaikat Israel ini bertugas adalah malaikatnya yang paling kejam. Karena dia tidak mengenal yang namanya negosiasi. Apa yang diperintahkan Allah, cabut nyawa manusia itu, maka dicabutnya. Sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada malaikat Israel. Selanjutnya adalah malaikat rakib. Malaikat rakib ini bertugas mencatat amal baik manusia. Kalau kita di bahu kita sebelah kanan, ini posisi malaikat rakib. Jadi malaikat rakib ini selalu mendampingi manusia setiap saat, setiap waktu. Dan tugasnya apa? Mencatat kebaikan-kebaikan kita. Makanya kita harus berbuat baik. Dan ingat, Islam mengajarkan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Ini tugas dari malaikat rakib, mencatat amal baik manusia. Selanjutnya adalah malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Jadi kita yang bahu sebelah kiri ini adalah posisi malaikat atid. Jadi kita harus berhati-hati. Apapun perbuatan kita yang buruk sekecil apapun, tidak dilihat oleh siapapun, dan letaknya sesembunyi apapun, ingat, malaikat atid selalu mendampingi kita, selalu mengiringi kita. Sehingga melakukan kesalahan sedikit, maka kita akan dicatat keburukan kita selama hidup di dunia. Jadi yang perlu kita takuti itu bukan manusia, bukan siapa-siapa. Kalau kita ingin melakukan keburukan, tapi takutilah dan kita sadari bahwasanya malaikat atid itu akan mencatat. Dan intinya kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut ke malaikat munkar. Siapa malaikat munkar? Malaikat munkar ini bertugas memeriksa manusia di alam kubur. Jadi ketika kita mati, ketika manusia mati, maka kita akan tinggal yaitu di alam kubur atau di alam barzah, alam persinggahan. Di sini malaikat munkar ini memeriksa apa yang dilakukan manusia ketika hidup. Itu diperiksa satu persatu. Untuk menentukan apa pemeriksaan ini? Untuk menentukan yang namanya kita mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur ketika kita di alam barzah. Selanjutnya, setelah malaikat munkar, ini ada kawannya, yakni malaikat nangkir. Malaikat nangkir ini bertugas apa? Kalau munkar tadi, dia memeriksa tentang apa yang dilakukan ketika kita hidup di dunia. Tapi kalau malaikat nangkir, ini bertanya langsung kepada manusia. Hai manusia, ya Rabbuka, siapa Tuhanmu? Jadi kita ditanya apa yang kita lakukan di dunia. Sehingga nanti malaikat nangkir tetap bertanya terus tentang manusia kepada kita yang telah meninggal dunia. Dan ini nanti dipertanggungjawab. Antara munkar dan nangkir nanti disatukan. Dan kemudian adalah yang namanya azab kubur dan nikmat kubur tadi. Makanya ketika kita di dunia, nanti itu kita akan dipertanggungjawabkan ketika kita mati. Ketika kita masih di alam kubur itu sudah dipertanggungjawabkan. Belum surga dan neraka nanti.
Jadi itu anak-anak sekalian, tugas dari malaikat nangkir dan munkar. Dia adalah tugasnya di alam kubur. Selanjutnya, malaikat Malik. Siapa malaikat Malik? Ini malaikat yang paling ditakuti setelah Israel. Dia adalah malaikat Malik, adalah malaikat yang bertugas di dalam neraka, atau tugasnya menjaga neraka. Dia mengamati apa yang terjadi di neraka dan memberikan siksaan kepada seluruh manusia yang masuk neraka, dan memberikan azab-azab dan siksaan-siksaan kepada manusia. Dan selanjutnya adalah malaikat Ridwan. Siapa malaikat Ridwan? Malaikat Ridwan adalah malaikat yang selalu dirindukan, yang selalu ingin kita bertemu. Karena kenapa? Malaikat Ridwan ini berada di surganya Allah. Dia menjaga surganya Allah. Jadi itu anak-anak 10 malaikat dan tugas-tugasnya. Dan mudah-mudahan anak-anak mengetahui dan apa tugasnya dari ke-10 malaikat tersebut. Setelah kita mengetahui nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya, sekarang kita masuk ke masalah selanjutnya atau materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat malaikat. Sebenarnya ada berapa sifat-sifat malaikat? Sifat-sifat malaikat yang pertama adalah tidak pernah menyombongkan diri. Jadi malaikat itu tidak pernah menyombongkan diri. Dalam arti kata, malaikat ini tidak punya nafsu, sehingga dia tidak bisa untuk menyombongkan diri. Dan malaikat ini tidak sombong. Selanjutnya, yang kedua adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makhluk Allah yang paling taat adalah malaikat. Yang ketiga, tidak pernah membantah yang diperintahkan Allah kepada dirinya. Seperti malaikat Ridwan, tuh tunggu surga, nggak akan dia berpikir bagaimana enaknya menunggu neraka. Malik, kamu tunggu neraka, ya. Maka Malik tidak pernah berpikir gimana enaknya nunggu surga kayak gitu. Jadi mereka akan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada para malaikat itu sendiri. Selanjutnya, malaikat ini tidak pernah durhaka, tidak pernah ingkar terhadap apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Apa yang diperintahkan Allah dia kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Itu yang keempat. Jadi malaikat itu tidak pernah durhaka. Selanjutnya yang kelima, malaikat ini tidak makan dan tidak minum. Jadi beda dengan manusia. Manusia butuh makan, minum, jin butuh makan, minum. Sedangkan malaikat tidak butuh yang namanya makan dan minum. Dan yang terakhir, sifat-sifat malaikat adalah tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat ini tidak berjenis kelamin. Tidak seperti manusia dari golongan jin. Kalau manusia berjenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, jin juga demikian. Jadi malaikat ini tidak berjenis kelamin. Jadi ada 6 sifat-sifat malaikat yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Terus selanjutnya anak-anakku sekalian, kita lanjut. Hikmah apa yang dapat kita ambil dari beriman kepada malaikat? Jadi hikmah yang pertama ketika kita beriman kepada malaikat adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Karena kita paham, kita sadari, kita selalu diawasi. Dan apa yang kita lakukan di dunia ini nanti ada yang catat, nanti ada yang memberikan laporan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malaikat. Sehingga kita tertanam kepada diri kita untuk meningkatkan dan selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya, yang kedua adalah membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar dengan kita beriman kepada malaikat, kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya adalah mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan diawasi oleh yang namanya malaikat.
Dan selanjutnya, yang keempat adalah mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik dan meninggalkan amal buruk. Yaitu tadi anak-anak, karena kita sadar kita selalu diawasi dengan malaikat dan kita selalu didampingi, dicatat apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Ada rakib, ada atid yang selalu mendampingi kita. Ketika kita berpikir atid akan mencatat amal baik kita, mudah-mudahan kita akan selalu berbuat baik. Terus selanjutnya adalah contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tetap menjadi pribadi yang taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wajib mentaati perintah Allah, perintah orang tua atau guru. Terus selanjutnya, yang keempat adalah senantiasa selalu bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah mendoakan orang tua dan guru, dan yang terakhir adalah selalu mengajak amal kebaikan dan menjauhi amal yang buruk. Mungkin itu saja anak-anakku sekalian materi kita kesempatan hari ini. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anak-anak yang telah menonton dan juga like dan juga subscribe. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam video selanjutnya dan terima kasih.